Bang Adi Armando tahu, katanya IQ rakyat Indonesia rata-rata di bawah rata-rata dunia. 78, nggak sampai, harusnya 82 minimal gitu. Saya dapat banyak komplain, banyak protes. Masa Gus Miftah Wali? Terus saya lihat di podcast lain juga memprotes bahwa, jadi menyangka saya serius. Jadi gimana? Apa aku harus klarifikasi? Kalau aku klarifikasi, di mana nilai kesenimananku gitu loh? Enggak, aku satir gitu. Terserah Bung Aiman. Kalau menurut Bung Aiman gimana gitu? Aku nggak ngerti gitu. Tapi saya ingin tanya ke Mbah Jiwo Tejo. Tapi bahwa di cerita-cerita sufi di Indonesia itu kebanyakan fikih problemnya. Beragama kalau cuma fikih gimana bisa mendalam? Cerita-cerita fikih banyak orang yang saat berpuasa jadi pura-pura tidak berpuasa. Saya mengalami sendiri. Dia supaya nggak dipuji, ngasih duit melempar supaya dia tidak merasa berhutang jasa ke aku. Banyak kisah-kisah sufi gitu. Itu wali. Kalau Gus Miftah kan beda. Anda mau sampaikan itu? Siapa tahu dia memang sufi. Kalau enggak, kita berapa? Adi Armando sekarang dapat honor. Semua anggota DPR nggak boleh. Hanya kasus Gus Miftah. Banyak orang konten kreator yang mungkin juga termasuk saya gitu loh. Belum pernah saya sampai jutaan kayak gini ditonton gitu loh. Enggak, saya mau tanya gini deh, jujur aja. Mas Jiwo, itu nangis beneran nggak? Supaya pemirsa juga tahu, oh itu beneran atau enggak gitu. Aku itu aktor. Aku bisa sekarang nangis, dan aku dalang. Jangan lupa dalang. Aku nanti dalang di Banyuwangi. Dalang itu dalam pembawa. Wela talah, lah katanya bumi kelak lain jagat lalu semuanya marah orang ada. Bisa kalau bisa gitu. Kami terdidik untuk begitu. Jadi saya nggak mau jawab kalau itu nanti terlalu ngajari. Tapi saya heran aja bahwa, saya ada yang menganggap saya serius. Ini menarik. Berarti Pak Prabowo sangat berat tugasnya gitu. Dia menjadi presiden dari bangsa yang menyangka saya minta maaf betulan gitu, gimana itu. Dan di komentar banyak yang menganggap Anda serius itu. Iya, dan memprotes saya, menghujat saya. Kenapa Gus Miftah dikatakan sebagai wali, begitu ya? Iya, saya kira gitu. Maka dari sini saya mau mengundang Anda di sini, Anda untuk menjelaskan, mengklarifikasi. Tapi saya terdidik di wayang. Itu bedanya wayang sama agamawan. Dalang dalam tanda kutip lebih dalam, gitu loh. Kalau nggak ada orang jelek, nggak ada orang bagus. Rahwana kita berutang jasa pada Rahwana. Tanpa Rahwana, Rama tidak akan kelihatan baik. Jadi jasanya Rahwana membuat Rama jadi baik. Jasanya Gus Miftah membuat kita jadi baik. Itu berjasa, itu masuk surga kalau di dalam hitung-hitungan. Karena kalau nggak ada ustadz begini, ustadz yang baik nggak kelihatan. Maksudnya ustadz yang buruk yang begini? Enggak, misalnya. Enggak kan? Gitu loh. Misalnya Aiman. Sujiwo Tejo bilang Gus Miftah penjual ST di pengajian memang mengganggu. Dilansir dari suara.com. Budayawan Sujiwo Tejo mengkritik habis-habisan soal gencarnya isu Miftah Maulana Habib Roman atau Gus Miftah yang menghina penjual ST Sunhaji. Sujiwo Tejo mengatakan bahwa para penjual ST di acara pengajian semacam itu memang suka mengganggu suasana. Saya bukannya membela Gus Miftah. Saya sering ikut ceramah, itu memang tukang ST kadang-kadang ganggu, ujar Sujiwo Tejo. Dikutip dari Rakyat Bersuara Inews, Kamis 12 Desember 2024. Di pengajian baru mau doa udah SS. Kalau lihat Ustadz Abdul Somad membeli, Niken Salindri membeli itu sebenarnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu tandasnya kembali. Sujiwo Tejo sontak mengungkapkan bahwa kini netizen yang membuli dan memojokkan Gus Miftah hanyalah segelintir orang yang iri dengan Gus Miftah dan bukan semena-mena membela si penjual ST. Saya setuju dengan Felix Yao. Mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani, minta diborong, sebutnya kembali. Netizen cuma gak senang aja sama Gus Miftah karena mungkin kaya, jadi ini bukan soal simpati pada tukang es, tambahnya kembali. Sementara itu soal perkataan Gus Miftah yang pernah mengolok-olok seniman legenda Yati Pesek, menurut Sujiwo Tejo hal tersebut sudah sangat biasa di dunia wayang. Kemudian soal ngata-ngatain sindiran itu sudah biasa di wayang. Kalau benar Yati Pesek gak mau dihina, menamakan dirinya Yati Pesek itu sudah menghina. Kenapa gak dinamakan Suyati aja, ujarnya kembali. Menurut Sujiwo Tejo, Gus Miftahnya segelintir orang yang berkebetulan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu di luar sana masih banyak orang-orang seperti Gus Miftah yang belum terkena getahnya. Banyak yang melakukan itu juga sebenarnya, tapi ini apes aja. Kayak korupsi kan gak semuanya ketangkep, ujarnya kembali. Mau gak perlu sertifikat, siapapun boleh ngomong agama karena ini bukan ilmu, ini kehidupan. Asal tulus, jadi tolong disadari agama itu kehidupan.
Ibu saya gak pernah baca Al-Quran, tapi omongannya kayak Al-Quran semua. Tandasnya kembali.